warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Putri Siti Soleha dari kelas 1A dengan NIM E1S021001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Nah, yang pertama, mengapa perbedaan itu bisa muncul? Nah, munculnya perbedaan mazhab sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu pada saat belum ada wahyu yang turun untuk suatu persoalan tertentu yang masih diperdebatkan. Kedua, lahirnya perbedaan mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, perbedaan pemahaman tentang lafaz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam hal dalil-dalil. Dan yang terakhir, perbedaan tentang qiyas. Dan disebutkan dari sumber lain, perbedaan ini bisa terjadi pada saat setelah Rasulullah wafat. Lalu yang kedua, contoh dari kelompok-kelompok, yaitu yang pertama, itu kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa sahabat-sahabat Nabi kecuali Sayyidina Ali bin Thalib tidak benar. Lalu yang kedua, kelompok Khawarij, yakni aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Lalu yang ketiga, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dalam membahas persoalan-persoalan agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Lalu yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi, bukan hanya nabinya saja. Nah, yang ketiga, kelompok yang benar menurut saya pribadi adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i, karena memang kelompok inilah yang kita ikuti dan yakini benar bahwa ajaran yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Lalu, menyikapi dari perbedaan-perbedaan yang ada, saya sendiri berpendapat sikap yang bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah, yaitu pertama mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Lalu, saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Dan juga pada surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan tidak perlu dianggap sebagai masalah, karena pada dasarnya Allah menciptakan kita berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Baik Yunia Rahmadewi, kelas 1A dengan program studi pendidikan sosiologi dengan NIM E1S021003 akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 5. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan apa itu maqasidus syariah dan sebutkan minimal 5 contoh atau implementasi maqasidus syariah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maqasidus syariah itu merupakan suatu gagasan atau hukum Islam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah mensyariatkan suatu tujuan-tujuan tertentu untuk umatnya melakukan suatu perkara. Nah, sehingga seseorang apabila akan memutuskan segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah dururiyat, kemudian yang kedua hajiat, dan yang ketiga adalah tahsiniyat. Di mana dururiyat ini sering disebut dengan primer, kemudian hajiat sering disebut dengan sekunder, dan tahsiniyat sering disebut dengan tersier. Nah, di mana dururiyat ini merupakan suatu kemaslahatan yang dimana bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat, yang apabila kemaslahatan tersebut tidak dilakukan maka akan memunculkan ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan baik itu di dunia dan di akhirat.
Nah, contohnya adalah kebutuhan kita dalam makan dan minum, kemudian dalam kita beragama. Kemudian yang kedua adalah hajat. Nah, hajat ini merupakan perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Nah, apabila perkara-perkara tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan merusak tatanan hidup manusia itu sendiri. Namun, apabila perkara-perkara tersebut tidak dilakukan, maka manusia tersebut akan mengalami kesulitan dan kesempitan di dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Nah, contoh dari hajat ini adalah manusia membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian, contoh lain seperti internet. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu membutuhkan internet di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena internet digunakan untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini merupakan suatu hal yang menjadikan kehidupan manusia lebih pantas dan beradab. Nah, apabila hal tersebut tidak dilakukan atau tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan hidup manusia atau masyarakat. Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan mengurangi atau menimbulkan ketidakpantasan dan mengurangi etika, mengurangi fitrah manusia juga. Nah, contohnya misalnya ketika kita makan harus diawali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan berdoa. Kemudian contoh lain seperti misalnya kita makan menggunakan tangan kanan, kita cebok menggunakan tangan kiri. Kemudian contoh lain misalnya ketika kita bertemu dengan guru kita di jalan, kita harus memulainya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, bagaimana kabarnya? Kemudian bukannya malah kita mengucapkan halo bu, halo pak, namun kita harus mengutamakan adab terlebih dahulu. Nah, ketiga jenis maqasidus syariah tersebut memiliki tujuan diantaranya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Nah, memelihara agama ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, kemudian berkurban, dan lain sebagainya. Kemudian memelihara jiwa, contohnya adalah dengan melakukan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan ini jiwa kita bisa terjaga, jiwa kita bisa terarah untuk melakukan suatu hubungan di dalam satu ikatan pernikahan, sehingga dapat menjaga jiwa sehat atau akal sehat seseorang. Nah, selanjutnya adalah memelihara akal. Nah, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita tidak diperboleh untuk meminum khamr. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa meminum khamr atau minuman keras dapat merusak akal dan pikiran manusia. Kemudian yang keempat adalah memelihara harta. Nah, contoh dari memelihara harta ini adalah tidak melakukan pencurian, tidak melakukan riba, tidak melakukan korupsi. Nah, hal-hal tersebut tentunya dapat mengharamkan harta yang kita miliki, sehingga kita selayaknya selaku umat muslim tidak diperboleh melakukan hal tersebut untuk memelihara kesucian harta kita. Kemudian yang terakhir adalah memelihara keturunan. Nah, memelihara keturunan ini dilakukan dengan pastinya melakukan melalui jalur pernikahan, bukan melakukan perzinaan atau hamil di luar nikah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yakni Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu, namun masih eksis sampai saat ini. Nah, apa hal utama atau faktor utama yang menyebabkan agama Islam bisa eksis sampai sekarang ini, dan bagaimana agama Islam bisa menghadapi perkembangan zaman dan tantangan modernisasi?
Menurut saya ada dua hal utama yang menyebabkan agama Islam bisa eksis sampai saat ini. Nah, alasan pertama adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, alasan pertama ini maksudnya adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Sanskerta itu muncul secara bersama-sama atau muncul di waktu yang sama. Namun seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, Latin, dan lain sebagainya itu sudah punah atau tidak digunakan lagi. Namun dapat kita lihat bahwa bahasa Arab ini bukannya punah, melainkan kembali dinaikkan atau ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim yang bertuliskan dengan aksara Arab, sehingga agama Islam di sini dapat kita lihat bahwa naiklah derajat bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini identik dengan agama Islam. Nah, dapat kita ketahui pula bahwa Al-Quran ini walaupun berada di negara Cina, negara Thailand, atau negara apapun itu, pasti akan tetap berbentuk atau berbahasa Arab. Bukan seperti Injil. Misalnya, Injil berada di negara Cina, maka kitabnya itu tertulis dengan bahasa Cina. Bukan seperti Al-Quran. Apabila Al-Quran itu berada di Indonesia, maka tetap menggunakan bahasa Arab. Apabila Al-Quran berada di Cina, maka tetap menggunakan bahasa Arab. Artinya, di sini penggunaan bahasa Arab ini tetap murni, merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar murni dan harus dan mengandung perintah-perintah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua adalah dengan bermodalkan Al-Quran dan Al-Hadis, agama Islam bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang dari generasi ke generasi. Misalnya, ketika kita berwudu, kemudian kita tidak menemukan air, maka agama Islam memecahkan masalahnya dengan bagaimana? Dengan kita diperbolehkan untuk bertayamum, kita diperbolehkan untuk berwudu dengan menggunakan debu yang suci dan bersih, sehingga di sini kita tidak diberatkan dalam melakukan ibadah. Kemudian contoh lain seperti apabila kita menjadi seorang musafir, apabila kita sedang berada di dalam perjalanan jauh misalnya, kita tidak diperbebankan atau kita tidak dibebankan dengan suatu hal yang membuat kita merasa terbeban. Kita di sana diperboleh untuk mengkosor sholat atau menggabungkan sholat menjadi satu. Nah, dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Islam bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga di sini Islam bisa eksis sampai sekarang ini. Islam bisa diterima di kalangan masyarakat sampai dengan zaman ini. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara agama Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan modernisasi. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya meletakkan fondasi dasar dalam menghadapi suatu hal atau segala hal. Sehingga dalam hal ini Islam mampu bertahan dan beradaptasi walau sebagaimanapun keadaan zaman atau keadaan pada saat itu. Setidaknya agama Islam meletakkan beberapa bidang di dalam beberapa bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, kemudian ekonomi, sosial budaya, seni, dan politik. Nah, di dalam bidang iptek ini, agama Islam memerintahkan untuk membaca. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang pertama diturunkan, dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang memerintahkan kita untuk membaca. Bacalah. Sehingga dalam hal ini kita manusia, kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk membaca apapun itu, asalkan membaca, baik itu membaca buku, internet, koran, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain dalam bidang iptek ini, cara Islam untuk tetap berkembang di setiap zaman adalah
kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, sehingga dalam hadis kita diperintahkan untuk menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dan dalam hadis lain pula, kita umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian contoh lain adalah agama Islam tidak melarang adanya ilmu dan teknologi. Kita diperbolehkan untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin, asalkan teknologi itu tidak memunculkan kemudaratan atau memunculkan kesalahan seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam bidang politik ada beberapa hal yang dipegang oleh agama Islam untuk tetap bertahan di perkembangan zaman. Yang pertama adalah al-amanah. Al-amanah ini maksudnya adalah setiap hal yang diberikan kepada kita, maka kita harus senantiasa bertanggung jawab dalam melakukannya atas dasar harus senantiasa melakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-adalah, maksudnya adalah keadilan itu diberikan kepada setiap manusia. Kemudian yang ketiga adalah al-hurriyat. Al-hurriyat ini adalah kebebasan dalam berpolitik, dalam berkreasi, dalam berpikir dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah al-musawah dan tadabulul ijtima, yakni kesamaan atau kesamarataan yang dilakukan di dalam masyarakat, tidak memandang bulu, tidak memandang agama dan ras, sehingga di sini di dalam masyarakat muncullah kedamaian atas hal tersebut. Kemudian yang terakhir di dalam bidang ekonomi, agama Islam memberikan apresiasi yang luas untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti jual beli, transaksi-transaksi, asalkan tidak mengandung 3 hal. Yang pertama adalah riba, yakni riba ini merupakan segala sesuatu penambahan-penambahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, goror, mengandung bahaya, dan yang ketiga masyir tidak mengandung hal-hal yang berbau judi. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Tria Febriani dengan NIM S1S021012. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sebut dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang pertama adalah setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Artinya sesungguhnya amal kita tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dalil kaidah ini antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Artinya tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya, tetapi apa yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila seseorang berkata, "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya," akan tetapi orang tersebut meminta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tetapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tetapi melainkan akad jual dan beli. Kaidah kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah hadas." Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai dia yang sholat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan
berkata bahwa barang tersebut harganya 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka yang dianggap yakin adalah harga sang penjual. Kaidah ketiga adalah kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mu'alaf, maka syariah meringankannya sebagai mu'alaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawanya kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan, syafar, sakit, maridah, terpaksa yang membayangkan kehidupan, lupa, tidak tahu, kurang mampu bertindak hukum, al-naqs. Dasar kaidah ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang lain yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah dirusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kaidah keempat adalah kemudaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 231, yang hadis Rasulullah, yang artinya tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tabrani. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyatnya. Kaidah kelima adalah adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan pergaulilah mereka secara patut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kaum muslim anggap baik, maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi kurs mata uang atau syar. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari. Kemudian setelah transaksi tersebut dibenarkan, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesempatan serta kesehatan. Dan tak lupa pula kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatillah dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A dengan NIM E1S021013 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, yang dimana dalam pembentukan tugasnya ini membuat video yang dimana terdiri dari beberapa anggota kelompok, terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang dimana pertanyaannya tersebut, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam,
tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Menurut pendapat saya pribadi, yang pertama, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Dalam artinya, negara Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai kebudayaan, dan juga berbagai agama. Yang dimana, yang seperti yang kita ketahui di negara Indonesia ini memiliki banyak agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, agama Katolik, agama kaum Hucu, dari beraneka ragam macam agama, bahwa di negara Indonesia ini tidak dapat menggunakan hukum Islam. Karena pada dasarnya hukum Indonesia ini merupakan hukum yang dimana berlandaskan dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai ideologi negara. Hukum Islam sendiri diterapkan di negara-negara yang memang menganut atau sistem negaranya itu menggunakan Islam seperti negara Arab. Nah, di sana sangat dipatuhi aturan-aturan hukum Islam seperti hukum kisos, hukum cambuk bagi pelaku zina. Nah, di sana diterapkan. Tetapi jika diterapkan di negara Indonesia, maka hal seperti itu tidak berlaku, karena yang dimana negara Indonesia ini berlandaskan dari negara hukum yang berlandaskan dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Akan tetapi, meskipun negara Indonesia tidak menganut hukum Islam, tapi terdapat beberapa undang-undang yang menganut atau menggunakan atau yang berlandaskan dengan hukum Islam, seperti undang-undang pernikahan dan undang-undang ahli warisan, undang-undang zakat. Nah, sehingga dapat dikategorikan bahwa negara Indonesia ini memang tidak menggunakan keseluruhan menggunakan hukum Islam, akan tetapi digunakan beberapa unsur dari hukum Islam diterapkan di negara Indonesia. Nah, di mana seperti contoh pertama undang-undang pernikahan dapat dilihat di gambar berikut ini. Yang pertama, seperti yang saya contohkan tadi, yang pertama undang-undang pernikahan. Di sini ada dua kolaborasi antara hukum negara Islam dengan hukum negara Indonesia. Yang pertama, hukum negara Islam, yang dimana negara Islam mensyariatkan atau menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, yaitu adanya ijab dan qabul. Di negara Islam, jika mereka melakukan nikah siri, maka itu dikategorikan sudah sah mereka menjadi pasangan suami istri. Nah, jika di negara Indonesia itu tidak sah. Karena apa? Tidak ada hukum atau tidak sesuai dengan hukum negara Indonesia. Nah, jadinya kolaborasi antara hukum Islam dan negara, ya ini harus diakui dari segi negara agama Islam dan diakui dari hukum Indonesia. Jadinya jika seseorang atau wanita dan laki-laki ingin menikah, harus sesuai dengan syariat agama Islam, harus sesuai dengan syariat agama Islam dan negara, sehingga mereka dapat diakui oleh agama dan diakui oleh negara. Seperti itu. Dan yang kedua, contohnya seperti halnya ahli warisan. Dalam agama Islam sangat diatur tentang bagaimana pemberian harta warisan kepada ahli waris. Sedangkan di hukum Indonesia mungkin tidak terlalu tidak terlalu ada tentang pembagian ahli waris. Seperti yang saya ketahui sendiri bahwa di dalam agama Islam, bahwa di negara Islam tentang pembagian ahli warisnya sangat memperhatikan dari segi keturunan atau nasab dari keluarga yang meninggal. Seperti contohnya, jika suami meninggal, maka istri akan mendapatkan dan orang tua mendapatkan berapa dan anak mendapatkan berapa. Hal ini telah diatur di dalam hukum Islam sendiri. Nah, sedangkan hukum Indonesia akan menerapkan dari
sedangkan negara Indonesia akan menerapkan dari hukum Islam tersebut. Mereka akan membuat undang-undang, kemudian jika ada sengketa atau permasalahan di warga negara tentang ahli waris ini, maka sudah ada yang menjadi acuannya atau yang sudah ada menjadi patokan untuk memberikan arahan atau menyelesaikan perkara terhadap warga yang bermasalah tentang ahli warisan tersebut. Undang-undang perzakatan, yang dimana di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa tunaikanlah zakat. Akan tetapi zakat ini seperti apa bentuknya, kita sebagai warga negara tidak mengetahui pada awalnya. Tetapi sudah dikatakan sebagai bagian para ulama, zakat ini adalah yang menjadi bahan pokok dari suatu negara tersebut. Misalnya kita di Nusa Tenggara Barat, ya ini bahan pokok makanannya ini ya ini beras. Sedangkan di negara sebelah atau Nusa Tenggara Timur, ya ini bahan pokoknya itu adalah sagu. Nah, di situ mereka akan mengeluarkan zakat mereka sesuai dengan hukum Islam, yang dimana hukum Islam yaitu sudah ditentukan berapa takaran untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa Indonesia tidak menganut hukum Islam, akan tetapi dia sebagian menerapkan hukum Islam ke dalam hukum negara Indonesia tersebut, yang dimana sampai saat ini kita merasakan implementasi dari hukum Islam ke negara Indonesia tersebut. Jadinya jika Indonesia menggunakan hukum Islam, maka berubah total sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Jika menggunakan hukum Islam, kemungkinan besar sama halnya dengan sistem pemerintahan di negara Arab Saudi, seperti yang kita ketahui. Untuk itu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan argumen dari pribadi diri saya sendiri. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.